Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Nugroho, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA 1 Demak. Berkatuh, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Harun Rozak, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Selamat pagi, salam kenal. Saya Dimas Bayu Haji Putranto, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Saya Winarno, CGP Angkatan 7 SMA 1 Demak. Tetap semangat untuk menjadi perubahan yang terbaik. Salam guru hebat. Saya Solehaton, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Salam bahagia. Saya Dwi Wayuningsih, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Demak, Bapak Solikin, Sarjana Pendidikan, Dirjen Pendidikan, yang dalam ini diwakili oleh Ibu Esti Ambirati, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Masyarakat, Bapak Ibu, guru, undangan, komite, perwakilan dari orang tua wali murid, serta anak-anak dari OSIS yang luar biasa. Marilah yang pertama-tama dan paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat perpustakaan ini dalam rangka untuk mendiskusikan tentang identifikasi aset, bagaimana kekuatan sumber daya yang dimiliki SMA 1 Demak untuk pengelolaan pembelajaran atau berpusat pada layanan peserta didik. Selawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Demak, salah satu tugas modul 3.2 tentang pengelolaan kekuatan sumber daya berbasis aset. Salah satunya adalah mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SMA Demak. Pada kesempatan kali ini kami mencoba berkolaborasi mendiskusikan tentang apa saja yang menjadi kekuatan aset SMA 1 Demak dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Yang kedua, mohon nanti kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bu Esti untuk memberikan sambutan terkait dengan tujuan kegiatan diskusi pada pagi ini. Kepada Bu Esti, waktu sebelumnya kami berikan pada Bu Esti. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Perwakilan Komite SMA Negeri 1 Demak, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak, yang kami hormati Ibu PLT Kasubag TU, dan juga perwakilan siswa-siswi dari OSIS, serta yang tak lupa yang kami banggakan untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah kami sampaikan karena pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul untuk mengidentifikasi. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah bagaimana mengidentifikasi kekuatan dari pengelolaan aset sekolah dengan memanfaatkan 7 sumber daya yang ada. Itu sangat kami aplaus ya, itu sangat bagus sekali, apalagi untuk Bapak Ibu CGP ini yang memang diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin, jadi mengelola sumber kekuatan yang ada untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan aset sekolah. Untuk itu saya sangat mendukung untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu betul-betul nanti bisa kita terapkan, bisa untuk kemajuan sekolah kita dan juga bisa menjadi contoh untuk yang lain. Baik, tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi sangat saya dukung dan tetap semangat untuk calon-calon guru penggerak dan juga untuk yang lain bisa meniru. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salah satu yang menjadi kekuatan atau aset di daerah yang bisa dipergunakan sekolah adalah 7 modal. Di antara adalah ada modal sosial, kemudian modal budaya, lingkungan dan alam, kemudian modal politik, infrastruktur atau modal fisik, kemudian modal finansial barangkali yang akan diambil, itu akan menjadi hal yang menjadi kekuatan barangkali. Dan selama ini kekuatan yang kita pakai itu menjadi dasar bagaimana sekolah itu nanti berkiprah, termasuk usulan yang kita sampaikan tentang pengelolaan aset yang ada di SMA 1 seperti apa. Maka yang pertama kita mulai untuk tujuan khusus dari ini adalah mengidentifikasi dari berbagai macam sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya. Kemudian latar belakangnya secara umum bahwa Demak ini memiliki potensi yang luar biasa, karena Demak itu kalau kita lihat dari sumber data BPS Demak itu memang jumlah penduduknya mengalami proses pertambahan yang signifikan. Kemudian juga aset sumber daya manusianya yang kita lihat itu profesinya beragam Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, dan ini bisa menjadi salah satu kunci bagaimana nanti pengelolaan aset yang dimanfaatkan untuk sekolah umum. Ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pendidik, kemudian juga berbagai macam tenaga kesehatan dan profesi lainnya untuk pengembangannya. Secara umum Bapak Ibu sekalian dan anak-anak bahwa modal manusia itu salah satu modal yang krusial di dalam pengelolaan aset. Basis sekolah tadi yang kita sampaikan bahwa tenaga pendidik di SMA 1 itu secara umum juga sudah sangat mewakili dalam memberikan layanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepala sekolah juga dengan berbagai macam pengalaman beliau tentang pengelolaan manajerial yang ada, kemudian juga wali murid, pengawas, kemudian murid, dan jumlah murid yang besar SMA 1 Demak seharusnya bisa memberikan hal positif untuk pengembangan diri sekolah. Kekuatan yang ada di murid itu seperti apa dimanfaatkan, mulai dari bagaimanakah intek dan kompleksitasnya bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan bermanfaatan di dalam layanan pembelajaran. Karena pada dasarnya semua core dari 7 modal yang kita bahas hari ini itu semuanya adalah mengacu pada pelayanan berbasis pada murid. Nah, modal sosial juga Bapak Ibu sekalian, bahwa modal sosial ini di SMA 1 juga luar biasa. Kita punya beberapa yang menjadi tolok ukur pengembangan bagaimana trust kepercayaan warga sekolah terhadap semua piranti-piranti yang berhubungan dengan komunitas di dalam modalkan hal-hal positif di sekolah, bagaimana tata tertib yang sudah dilaksanakan, tata tertib guru, kode etik guru, kemudian tata tertib siswa, tata tertib sekolah dan sekolah itu juga sering menjadi hal yang positif yang ada di sekolah kita. Kemudian bagaimana peran musyawarah guru mata pelajaran seperti itu juga luar biasa, kerjasama antar guru di dalam MGMP sekolah, baik di sekolah maupun di provinsi atau di kabupaten juga memberikan hal positif untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan misi. Forum wali kelas itu memiliki kekuatan yang besar bagaimana memberikan kestabilan ya di dalam mengontrol seluruh kebijakan, kemudian juga sebagai piranti untuk memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Dan ikatan alumni juga luar biasa memberikan motivator, memberikan motivasi, juga donatur, kerjasama dalam bentuk apapun yang bisa meningkatkan untuk kemajuan pendidikan di SMA 1 Demak. Jadi kesimpulan dari 7 modal yang tadi saya sampaikan, kami menyimpulkan bahwa aset sekolah itu, aset daerah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kepentingan ekosistem sekolah, terutama untuk layanan atau jasa pada murid. Pengembangan komunitas berbasis aset itu bisa memberdayakan semua aset yang kita miliki dari 7 modal tadi menjadi lebih berdaya guna, berdaya positif untuk kemandirian ekosistem sekolah. Nah, dari kekuatan tantangan yang ada di SMA Demak, dari berbagai macam definisi tadi yang kami sampaikan, termasuk juga feedback tanggapan positif dari semua unsur sekolah, itu bisa memberikan hal yang positif secara efektif efisien bagi terciptanya sebuah suasana well-being di ekosistem SMA Demak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konfirmasi tanggapan maupun yang diskusikan tentang 7 modal yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengelolaan sumber aset yang ada di SMA Demak.
Monggo Bu Ani. Izin menyampaikan, perkenalkan nama saya Nima Saja. Saya mewakili PAOK Kasubag SMA Negeri 1. Dalam hal ini saya menginformasikan bahwa sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Demak itu sangat mumpuni sekali, karena dari segi PNS dan P3K itu sudah berlebih, yaitu jumlah PNS dari SMA Negeri 1 Demak ada 41 guru, dan yang terdiri dari 2 dari tenaga pendidikan, yaitu saya sendiri dan Pak Su. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyampingkan dari SDM yang lain, dari GTT sama PTT. Dari GTT sendiri ada 13 guru yang berkompeten dan PTT ada 19. Itu sangat bersinergi sekali dalam mengembangkan program sekolah seperti itu. Dan tugas saya sendiri dari PAT Kasubag PO yaitu yang tugas pada intinya saya itu menyusun program kerja tata usaha sekolah, dan yang seterusnya bisa mengkoordinir ruangan sekolah, kebutuhan fasilitas sekolah, dan yang paling penting yaitu urusan kepegawaian dari Bapak Ibu semua. Di samping itu, dari saya juga mengkoordinir administrasi kesiswaan, sarpras, kehumasan, program rujukan, kurikulum, penyusunan RKS, dan yang terakhir menyusun anggaran. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ada tanggapan tambahan lagi? Ya. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi terkait dengan modal aset, modal yaitu terkait dengan modal manusia dan modal sosial. Saya sedikit menanggapi Pak, sekaligus bertanya Pak, dari aset yang sudah kita miliki Pak, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah ada itu, bagaimana sih Pak strateginya untuk meningkatkan bakat minat siswa dalam hal ini ekskulnya, karena kita melihat, kita tahu sendiri terkait dengan kebijakan itu kan dari pusat sendiri juga untuk pengambilan guru sebagai pembimbing ekskul di sini kan juga dibatasi dengan, nanti ada katanya dengan modal finansial ya Pak ya, katanya dengan itu. Nah, strategi apa yang bisa kita maksimalkan dengan tenaga yang ada, manusia yang ada itu yang kita miliki, supaya bakat minat siswa ini juga tetap bisa kita maksimalkan, tetap kita bisa kembangkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Gimana Pak Rojak?